Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anastasia Fiona Diaberek. Saya mahasiswa dari Stikes Widya Dharma Husada Tangerang, kelas 2B Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penyakit jantung pada lansia. Pengertian jantung pada lansia. Penyakit jantung pada lansia mempunyai penyebab yang multifaktorial yang saling tumpang tindih. Dari penyakit ini menyebabkan kematian terbesar pada usia 65 tahun ke atas di seluruh dunia. Pada lansia, penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang ditemui dari banyak penderitanya. Yang pertama ada perubahan anatomi. Penebalan dinding vertikal kiri jantung kerap terjadi, meski tekanan darah relatif normal. Begitupun fibrosis dan klarifikasi katup jantung, terutama pada anulus mitral dan katup aorta. Terdapat pengurangan jumlah sel pada nodus sinoatrial atau SA node yang menyebabkan hantaran listrik jantung mengalami gangguan. Perubahan fisiologis. Perubahan pada fungsi sistol vertikal sebagai penompa utama aliran darah sistemik manusia. Perubahan sistol ventricle akan sangat mempengaruhi keadaan umum pasien. Parameter utama yang terlihat ialah detak jantung. Dari sisi lain terjadi perubahan kerja diastolik terutama pada pengisian awal. Diastol lantaran otot-otot jantung sudah mengalami penurunan kerjasama secara otomatis akibat kurangnya kerja otot atrium untuk melakukan pengisian diastol awal. Akan terjadi pula fibrilasi atrium sebagaimana sangat penting, dan ini juga dikeluhkan para lansia. Perubahan patologi anatomis. Perubahan patologi anatomis pada jantung degeneratif umumnya berupa degeneratif dan atrofi. Perubahan ini dapat mengenai semua lapisan jantung, terutama endokard, miokard, dan pembuluh darah. Akibat perubahan anatomis pada otot-otot katup jantung menyebabkan pertambahan sel-sel jaringan ikat atau fibrosis, menggantikan sel yang mengalami degenerasi, terutama mengenai lapisan endokard, termasuk dalam katup. Berbagai-bagai perubahan mikroposis seperti ini keseluruhan kerja jantung menjadi rusak. Tanda dan gejala penyakit jantung pada lansia. Nyeri pada daerah prekordial dan sesak nafas sering dirasakan pada penderita penyakit jantung di usia lanjut. Rasa cepat lelah yang berlebihan seringkali ditemukan sebagai dampak dari sesak nafas yang biasanya terjadi di tengah malam. Gejala lainnya adalah kebingungan, muntah-muntah, dan nyeri pada perut karena pengaruh dari bendungan hepar atau keluhan insomnia. Jenis-jenis penyakit jantung pada umumnya. Yang pertama ada jantung koroner, kedua serangan jantung, ketiga aritmia, keempat gagal jantung, dan kelima serangan jantung. Dan banyak juga penyakit-penyakit lainnya. Pencegahan penyakit jantung pada lanjut usia atau lansia. Yang pertama ada pencegahan primer, yaitu dengan cara kurangi stres, turunkan kolesterol, obati tekanan darah tinggi, dan latihan jasmani. Yang kedua ada pencegahan sekunder. Yang pertama, pemeriksaan kolesterol tiap 3 sampai dengan 5 tahun. Kedua, pemeriksaan tekanan darah setiap 3 tahun sebelum usia 40 tahun dan setiap tahun setelah umur 40 tahun. Yang ketiga, pemeriksaan elektrokardiogram atau EKG.
Selanjutnya ada pencegahan tersier. Diperlukan kerjasama yang baik antara tenaga kesehatan dan pasien serta keluarganya agar penyakit atau gangguan kesehatan yang diderita pasien dapat terkelola dan terkendali dengan baik. Untuk itu, dibutuhkan kepatuhan pasien dalam mengontrol penyakit-penyakit yang diderita agar tidak timbul komplikasi atau penyakit lainnya. Baik, dari pemaparan materi saya yang tadi disebutkan oleh bahwa penyakit pada lansia ini rentan terjadi dengan penyakit jantung. Karena itu, penyakit jantung pada lansia dikarenakan berkurangnya elastisitas pada arteri. Pembuluh darah yang sudah bertambah tua ini juga bisa mengalami penurunan dalam hal menampung pemompaan darah dari jantung, karena pertambahan usia memang menjadi salah satu faktor resiko untuk menyebabkan penyakit jantung koroner untuk para lansia. Nah, kalau untuk pencegahan penyakit jantung pada lansia, sebenarnya untuk pencegahannya kita bisa melakukannya atau mengaplikasikannya itu dengan sederhana, dengan pola makan yang sehat dan saling menjaga kesehatan dengan teratur. Kalau di dalam materi ini dijelaskan bahwa pencegahan itu terbagi menjadi dua, yaitu pencegahan primer dan sekunder. Yang primer, mari kita baca. Yang pertama ialah kurangi stres. Yang kedua, turunkan kolesterol. Yang ketiga, obat tekanan darah tinggi. Dan yang keempat adalah latihan jasmani. Dan kalau untuk yang pencegahan sekunder, itu kita bisa dengan cara pencegahannya pemeriksaan kolesterol tiap 3 sampai dengan 5 tahun. Yang kedua, pemeriksaan tekanan darah setiap 3 tahun sebelum usia 40 tahun dan setiap tahun setelah umur 40 tahun. Selanjutnya kita bisa dengan pemeriksaan EKG atau elektrokardiogram. Dan apa saja sih jenis-jenis penyakit jantung pada lansia yang sering kita dengar atau yang sering kita lihat? Yang pertama ada jantung koroner, yang kedua ada serangan jantung, yang ketiga ada aritmia, gagal jantung, dan bisa juga menyebabkan serangan jantung, dan masih banyak penyakit-penyakit lainnya. Masalah-masalah yang terjadi pada lansia antara lain ialah kurangnya bergerak, gangguan fisik, jiwa, dan faktor lingkungan pun dapat menyebabkan lansia kurangnya bergerak. Penyebab yang paling sering adalah gangguan tulang, sendi, dan otot, gangguan saraf, dan penyakit jantung, dan pembuluh darah. Menjaga kebugaran untuk para lansia ini sangat bisa dipraktikkan untuk kalangan lansia. Yang pertama, tetap aktif bergerak. Yang kedua, melakukan diet sehat. Yang ketiga, konsumsi makanan dan minuman yang sehat, beristirahat yang cukup, menjaga kesehatan yang kognitif, dan melakukan pemeriksaan secara rutin. Pola hidup pada lansia yang sehat bisa dengan melakukan pola makan yang sehat untuk lansia, yaitu bisa mengonsumsi rendah asupan lemak jenuh dan tinggi asupan buah, sayuran, ikan yang kaya akan asam lemak omega 3, gandum, dan produk susu rendah lemak. Tak hanya itu, tetapi bisa juga dengan menjaga kesehatan sebagai lansia, yaitu dengan harus banyak meminum air putih untuk menghindari dehidrasi. Pilihlah aktivitas-aktivitas ringan untuk para lansia. Yang pertama, bisa dengan cara olahraga, karena aktivitas fisik adalah hal yang paling penting untuk lansia, karena sudah terbukti memberikan dampak positif pada kesehatan tubuhnya. Bisa juga dengan kerajinan tangan, berkebun, membaca dan menulis, memasak, menari, dan bisa juga dengan bermain musik, memelihara hewan kesayangannya, dan bisa juga menjadi relawan. Gangguan-gangguan psikologis yang sering terjadi atau yang sering dialami oleh para lansia antara lain depresi, gangguan kecemasan, gangguan tidur,
Lansia yang sehat adalah mereka yang lebih telaten dalam menjaga pola kehidupan dalam kesehatan para lansia tersebut, di mana bahwa para lansia bisa menjaga kesehatannya secara pribadi maupun dengan menjaga pola makan dan pola istirahat yang cukup. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.